Halo, welcome. Sekarang adalah day 10. Apa nih? Hypothesis testing. And for your information, tadi gue udah nulis medium panjang banget yang tadinya ditujukan untuk nge-mention Pak Pararawendi yang ngajarin gue ini. Cuma ternyata pas mediumnya ke close, dan ternyata kalau kita nge-close medium terus draftnya belum nggak ke save, pokoknya lah intinya nggak ke save. Udah, kita lanjut aja. Semangat Arthur. Hypothesis testing. Ini Pararawendi yang ngajarin gue. Ada probability distribution, introduction to hypothesis testing, t-test, dan one-way ANOVA. Distribusi probability adalah fungsi statistik yang mendeskripsikan probability distribusi pada suatu random variable. Random variable itu variabel yang punya specific values, tapi kita nggak akan tahu itu variabelnya bakal milih variabel yang mana. Kita random, tapi ada range-nya. Ada range dari sini sampai sini, nanti random variable itu bakal milih lah gitu. Probability distribution-nya ada PMF, ada PDF, kemarin udah diiniin. PMF itu lebih ke dadu, discrete ya guys. PX, X-nya itu total dari X-nya adalah 1. Mass distribution. Dan density kayak gini. Kalau density ternyata X-nya itu nggak bisa hanya satu angka. X-nya itu harus berupa range. Karena kalau X-nya cuma berupa poin doang, misalnya PX sama dengan 5, PX sama dengan 8. Itu nilainya itu adalah 0. Karena itu bukan hanya poin, bukan jarak. Kalau probability poin itu sama dengan 0. Karena kita nyari probability, harus dikasih range yang jelas. Nih contohnya di sini. Ini kita ini PDF distribusi dimensionnya, misalnya P dari minimal infinity titik IQ sampai ini infinity sama dengan 1. Berarti dari sini sampai sini sama dengan 1. 120 probabilitas dari 120 dari IQ 120 ke IQ 140 berapa sih? 8%, 8,78% di sini. Ini probabilitasnya ada di sini. P IQ sama dengan 0 berarti probabilitas IQ sama dengan 100 adalah 0. Karena ini single point guys, bukan probability. Bukan range. Jadi ini kalau single point di ininya 0 dalam probability density function. Beta distribution kurang diajarin. Contoh antara dua algoritma yang mana yang bisa menghasilkan konversi lebih tinggi. Ini itu adalah salah satu soal yang kita bisa jawab dengan hipotesis testing. Konsep dan hipotesis testing. Yang pertama itu menentukan hipotesisnya apa. H0-nya apa, H1-nya apa. H0 itu lebih ke default guys. H0 itu praduga tak bersalah. H0 itu yang orang-orang pikir selama ini benar. Yang pengen kita buktikan bahwa itu tuh salah. H1 adalah argumen kita. Yang kita pengen, karena H1 gue ini benar, argumen gue ini benar dengan data-data kita. Begitu. Yang kedua, spesifikasi alfa lu. Maksudnya spesifikasi alfa lu kayak menentukan alfa lu gimana. Alfa itu adalah taraf signifikansi, taraf signifikan. Taraf signifikan itu lebih ke syarat berhasilnya data kita untuk membuktikan data kita itu benar. Misalnya ketika H0-nya
itu di bawah 0,05, di bawah 5%, berarti H1 kita kuat dong. Berarti itu kita menang. Makin kecil syaratnya, makin susah guys. Biasanya kalau kita vaksin itu alfanya sampai 0,01. Ya kita harus, intinya alfa ini syarat kalau pengen kita ininya berhasil, harus ada apa syarat awal yang syarat awal sebagai pembatas bahwa kita tuh penelitiannya berhasil atau enggak. Anda membuktikan H1 itu benar atau enggak. Gitu. Dan alpha ini nanti bakal diadu sama statistika, bakal diadu sama p-value. P-value itu nanti harus kita akan cari dengan statistical testing method. Statistical testing method itu ada banyak guys, ada ratusan statistical testing method. Dan p-value itu harus lebih kecil dari alpha. Kalau p-value-nya lebih besar dari alpha, kita nggak, berarti kita gagal. Dan ya, kita gagal. Contoh, H0-nya adalah IQ mengikuti normal, yaitu IQ normal adalah 100, IQ normal adalah 100, standar deviasinya 15. The statement, IG normal at about 100, translates from Indonesian to English as, normal IG is 100. However, IG typically... Saya bukan... Sorry. Dan eksperimen data IQ-nya 115, berarti set score-nya 1. P-value dari data ini adalah 1 kurang 0,04, 0,16. Dan misal kita ngambil alfanya 0,05, berarti p-value 0,16% dibandingkan dengan 0,05, dibandingkan dengan 5%, berarti p-value ini tidak membatalkan H0. H0 masih benar. H0 masih benar. Kita tidak bisa membantah H0. Yang tiga, menyimpulkan eksperimennya. Apakah kita membatalkan H0 atau enggak? Kalau kita membatalkan H0, itu syaratnya p-value harus lebih kecil dari alpha. Yang berarti eksperimen data kita itu sangat langka. Data errornya sangat langka. Sangat langka kalau kasusnya itu benar-benar seperti H0. Maksudnya gimana? Kita bisa membuktikan bahwa data-data kita itu benar bukan karena hoki. Data-data kita itu benar karena hampir 90% tes yang kita jalani itu menghasilkan H1, bukan H0. Jadi kita bisa mengalahkan 0 dan ini H1. Statistical testing ini cara kita mencari p-value. Sedangkan tadi ada conversion rate, ada H0 dan H1. Terus kita akan ini t-test dan one way ANOVA. T-test itu hipotesis yang menganalisi rata-rata dari satu atau dua grup. Ini bisa menentukan dua grup itu rata-ratanya sama, statistik rata-ratanya sama atau enggak. Caranya dengan menggunakan mencari t-test. T-test itu dengan mencari t-values. T-values itu menggunakan distribution T. Jadi tadi yang gue iniin
T-distribution itu kalkulasi dari eksperimen data, hipotesis, statistik, compare experiment to the null hypothesis. The statistical overall difference between experiment higher. So if the statistic is high enough, the experiments are not compatible with null, but therefore we can reject null hypothesis. That's anti-statistical distribution. Dengan menggunakan T-distribution. T-distribution itu hampir mirip dengan standar normal distribution. Sama-sama bell curve, bell shape, cuma dia lebih buntutnya lebih landai. Yang berarti mempunyai kecondongan memproduksi beberapa value yang akan jauh dari rata-ratanya. Tapi ketika H0-nya itu benar, maka akan kemungkinan besar T-value-nya itu sama dengan 0. Dan vice versa, ini gue kurang paham yang ini. Dan T-distribution itu punya satu parameter, yaitu degree of freedom. Degree of freedom, ini cari degree of freedom-nya. Closer to normal distribution, N1, N2, gitu. Ini degree of freedom, distribution-nya, to share the transition region, this value increase more from 1. Kalau untuk menghitung ini, ada namanya kalkulator T-value, katanya Pak Rawendy. Kita nggak perlu terlalu fokus di sini. Cuma kita hanya perlu paham konsepnya. Begitu. Jadi intinya, ini konsep untuk membandingkan dua variabel, dua rata-rata. Terus gue nggak paham T-value, lupa lagi guys. Inilah intinya. Kalau one way ANOVA gue lebih ngerti ya. One way ANOVA itu untuk menganalisis minimal 3 grup. Menganalisis rata-ratanya sama nggak di antara 3 grup itu. Apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata di antara 3 grup itu. Tapi lucunya one way ANOVA itu nggak langsung menganalisis rata-ratanya, tapi dia lebih menganalisis dari variance-nya. Jadi dia itu fungsinya dia membandingkan variance within group dan variance between group. Nanti kalau ketika variance within groupnya itu lebih kecil daripada variance between group, maksudnya between groupsnya itu kelihatan lebih dominan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 3 ini punya rata-rata berbeda, punya tidak punya signifikansi, rata-ratanya tidak rata-rata gimana ya? Mereka persamaannya tidak signifikan. Jadi rata-ratanya berbeda. Dan vice versa, ketika within groupnya lebih dominan dibanding between groupnya, maka perbedaannya ini nggak signifikan, yang bisa menyebabkan perbedaan rata-ratanya itu nggak signifikan. Intinya masih dibilang nggak begitu beda lah di antara yang ininya. Kalau yang ini dia udah beda banget dari itunya. Ini yang kita ingin buktikan, bahwa all group means are equal dan not all group means are H0-nya rata-rata semua grup itu seimbang. H1-nya nggak
rata-rata semua grup nggak seimbang. Untuk atributnya di sini ada F statistik, nanti F statistiknya dihitung antara between group dan within group. Di sini juga ada D treatment sama DF error. Ada kalkulatornya di F statistik, ini Google Sheet dan dijelasin sama Mas Parara. Van Melanova, intinya mereka nge-reject H0 dengan pertimbangan bahwa wah ininya ini jauh dari 0. F-table-nya ini sangat jauh dari 0. Sangat jauh dari 0. Makin sangat jauh dari 0 sehingga menyebabkan perbedaan antara ininya signifikan. Kalau di F-table-nya itu mendekati 0, itu berarti perbedaannya nggak signifikan. Tapi karena ini 3, ini jauh dari 0, berarti itu signifikan. Gitu, hands on, oke. Selesai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.